Video ini menjelaskan mengenai petualangan 4 Pevensie bersaudara dalam kisah The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch, and the Wardrobe, Singa Penyihir dan Lemari karya sahabat dekat J.R.R. Tolkien, pencipta The Lord of the Rings, apalagi kalau bukan C.S. Lewis. Narnia adalah series dari 7 buah novel, sama kayak Harry Potter, namun urutan penerbitannya berdasarkan usia dari karakter utama Pevensie bersaudara. Jadi ada karakter-karakter lain yang selain Pevensie ya di novel-novel yang lain. The Lion, the Witch, and the Wardrobe sendiri adalah novel pertama yang terbit di tahun 1950. Tapi kalau secara timeline, dunia Narnia, The Magician Nephew adalah yang pertama yang menceritakan penciptaan dunia Narnia. Lalu diikuti The Lion, the Witch, and the Wardrobe, kemudian Prince Caspian, lalu The Voyage of the Dawn Treader, lalu The Silver Chair, The Horse and His Boy, kemudian terakhir The Last Battle yang menceritakan kiamat dari dunia Narnia. Kedepannya gue akan coba untuk membahas ketujuh novel Narnia, tapi khusus video pertama ini kita buka dengan cerita pertama atau buku kedua atau novel keduanya, Singa, Lemari, dan Penyihir. Pada Perang Dunia Kedua, diceritakan Inggris diserang oleh Nazi Jerman. Dan keempat bersaudara Pevensie tinggal di London harus dievakuasi dari ibu kota itu. Ayah mereka adalah tentara yang ditugaskan di Perang Dunia dan mereka hidup bersama ibunya. Mereka lalu dititipkan kepada kerabat mereka bernama Profesor Diggory Kirk, seorang profesor tua di pinggiran kota London. Diggory Kirk sendiri sebenarnya adalah tokoh sentral di novel Narnia The Magician Nephew ya, yang tinggal bersama pamannya yang seorang penyihir amatur yang menciptakan cincin untuk pergi ke dunia lain dan gak sengaja dipakai oleh Diggory dan karakter lain bernama Polly Plummer untuk pergi ke dunia-dunia lain. Dan akhirnya masuklah ke Narnia yang saat itu sedang diciptakan oleh Aslan. Jadi Aslan di sini juga seperti Tuhan ya, karena The Chronicles of Narnia sendiri sebenarnya adalah mirroring kisah Injil untuk anak-anak yang cukup kontroversi ketika diterbitkan karena bawa-bawa agama. Balik lagi ke Pevensie bersaudara, mereka pun akhirnya dievakuasi dari London demi keselamatan mereka sendiri yang masih di bawah umur ini. Jadi bisa kita bayangkan mereka adalah anak-anak yang sangat rentan, jauh dari orang tua dan harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin orang tuanya bisa meninggal, terutama ayahnya yang tentara tadi. Karena bosannya kehidupan di rumah saudara jauh yang baru ditemuinya, keempat saudara Pevensie setuju untuk mengusir kepenatan mereka untuk bermain petak umpet, di mana Lucy tidak sengaja bersembunyi di sebuah lemari tua. Lemari ini sebenarnya dibuat dari sebuah pohon apel yang mati, yang sebelumnya ditanam oleh Profesor Diggory Kirk di halaman rumahnya. Oke, sedikit flashback cerita mengenai The Magician Nephew. Diggory Kirk kecil yang ayahnya adalah seorang misionaris Kristen yang ditugaskan di India, tinggal bersama pamannya, dan ibunya Diggory saat itu sedang sakit keras dan sekarat. Diggory mungkin adalah manusia yang bertanggung jawab atas masuknya manusia bumi ke Narnia hingga masuknya Ratu Jadis ke dunia Narnia. Diggory yang akhirnya menyelesaikan masalah yang sudah ditimbulkannya di Narnia akhirnya mendapatkan sebuah apel dari Aslan yang ternyata apel itu bisa menyembuhkan sang ibu. Biji apel itu akhirnya ditanam oleh Diggory dan Diggory akhirnya membuat sebuah lemari dari batang pohon apel itu ketika pohon apel Narnia itu tumbang. Karena apel ini bukan berasal dari bumi ya, pohon itu seperti memiliki keinginan untuk kembali ke dunia asalnya, yakni dunia Narnia. Sehingga terciptalah sebuah lorong dari dunia kita ke dunia Narnia, di mana Lucy pertama kali menemukannya dan memasukinya bertahun-tahun kemudian. Lucy yang tidak menyangka ada dunia yang begitu luas dan penuh salju di dalam lemari tentunya bahagia setelah melakukan karantina diri di rumah Diggory. Walau awalnya sepertinya tidak masuk akal, di sini dia bertemu dengan seorang faun bernama Mr. Tumnus yang juga tidak menyangka menjadi makhluk Narnia pertama yang melihat kedatangan seorang putri Hawa, seorang anak manusia.
Melalui Mr. Tumnus juga, Lucy tahu bahwa musim dingin yang panjang telah menyelimuti dunia Narnia selama lebih dari 100 tahun di bawah tiran yang kejam, Ratu Jadis. Mengenai Ratu Jadis, Ratu Jadis adalah ratu yang masuk ke dunia Narnia ketika pertama kali Narnia sedang diciptakan oleh Aslan karena campur tangan di Gori tadi ya. Jadis sebenarnya bukan berasal dari dunia Narnia, tapi sebuah dunia bernama Charn. Dia seorang penyihir yang membunuh saudara kandungnya sendiri, menyebabkan perang, dan menyebabkan hancurnya dunia Charn selain dirinya sendiri yang masih hidup. Dia lalu menyihir diri sendiri dengan harapan suatu hari nanti akan ada seorang yang datang ke dunia Charn dan menyelamatkannya. Akhirnya di Gori kecil dan Polyplumber yang tidak sengaja masuk ke reruntuhan dunia Charn, gak sengaja membangunkan dia dan menyelamatkannya. Dan akhirnya Jadis masuk ke Narnia. Cerita ini lengkapnya ada di The Magician Nephew yang mungkin akan gue bahas di video-video berikutnya. 900 tahun kemudian, ketika Aslan meninggalkan Narnia, Jadis akhirnya kembali ke Narnia dan mengambil alih dunia Narnia. Gak jelas juga sebenarnya kenapa Aslan menghilang. Yang jelas ada ramalan yang bilang bahwa putra Adam dan putri Hawa lah yang akan menyelamatkan Narnia dari Jadis dan membawa kembali datangnya Aslan sang Raja Singa. Ketika Mr. Tumnus akhirnya menyadari kesalahannya dengan memanggil para panglima Jadis bahwa dia berhasil menculik seorang putri Hawa, Mr. Tumnus menyuruh Lucy untuk pulang ke dunia, kembali ke bumi, dunia di balik lemari. Lucy yang kembali menceritakan kejadian tersebut ke kakak-kakaknya, tapi gak ada yang percaya sampai akhirnya suatu malam Lucy yang kepikiran kembali lagi ke Narnia, masuk ke dalam lemari untuk bertemu Mr. Tumnus. Mungkin kangen kali ya. Dan dia dibuntuti oleh Edmund. Disinilah Edmund tidak sengaja bertemu dengan Jadis, dirayu dan digoda dengan Turkish Delight. And how, Edmund, did you come to enter my dominion? I was just following my sister. Your sister? How many are you? Di sini juga Jadis melihat Edmund seperti cerminan dirinya sendiri yang benci sama saudara-saudara kandungnya sendiri, yang tidak suka sama saudara-saudara kandungnya sendiri. Jadis akhirnya meminta Edmund untuk membawa serta ketiga saudaranya ke istananya dengan iming-iming Turkish Delight, dan mungkin di kemudian hari Edmund bisa dijadikan raja dan Peter menjadi pesuruhnya si Edmund atau malah dibunuh. Tapi sekembalinya Edmund dan Lucy ke bumi, Edmund berbohong dan melukai hati Lucy. Karakter Edmund lagi-lagi seperti cerminan Ratu Jadis ya, yang iri dan mungkin dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri dan menyebabkan perpecahan. Lama berselang, keempat bersaudara tidak sengaja memecahkan jendela Profesor Diggory Kirk, dan secara tidak sengaja mereka akhirnya sembunyi di dalam lemari menuju dunia Narnia yang tadinya tidak dipercaya oleh Peter dan Susan. In the upstairs wardrobe, she thinks she's found a magical land. What did you say? Like talking to a lunatic. Not her, the forest. You're not saying you believe her? You don't. You must assume she's telling the truth. What do they teach in schools these days? She's your sister, isn't she? You're a family. You might just try acting like one. Dan disinilah kebenaran itu akhirnya terungkap. Terutama kebohongan Edmund sebelumnya mengenai Lucy dan dunia Narnia. Lucy mengajak ketiga saudaranya untuk bertemu Mr. Tumnus. Untuk ketiga kalinya ya si Lucy ini. Namun sesampainya di rumah Mr. Tumnus, rumahnya sudah kacau balau dan diobrak-abrik, dan dia ternyata telah ditangkap oleh Ratu Jadis. Informasi yang sebelumnya Jadis dapatkan dari Edmund di pertemuan pertama mereka sebelumnya. Keempat bersaudara lalu diselamatkan oleh Tuan dan Nyonya Beruang, dan disinilah mereka akhirnya mengetahui mengenai ramalan bahwa 2 putra Adam dan 2 putri Hawa akan membantu Aslan mengalahkan kediktatoran Jadis si penyihir putih dan mengembalikan kejayaan semula dari dunia Narnia.
Ketika Peter dan Susan menyadari bahwa hal ini sepertinya tidak mungkin terjadi dan mengajak mereka untuk pulang kembali ke balik lemari, Edmund menghilang dan pergi ke istana Jadis. Jadi Edmund melaporkan bahwa dia telah membawa serta ketiga saudara kandungnya ke Narnia dan sekarang ada di rumah Nyonya dan Tuan Beruang. Namun Edmund pun mulai menyadari kesalahannya bahwa sepertinya Ratu Jadis adalah ratu yang jahat. Ketika akhirnya Peter, Susan, dan Lucy sedang dalam pelarian dari kejaran serigala suruhan Jadis, mereka bertemu dengan Santa Claus. Sebagaimana yang telah gue sebutkan sebelumnya, Narnia adalah kisah yang terinspirasi dari Injil dan agama Kristen ya. Jadi ketika novel ini terbit pun sebenarnya C.S. Lewis agak ditentang oleh J.R.R. Tolkien mengenai ide cerita, terutama mengenai Aslan yang mirip banget sama Yesus Kristus. Miripnya Aslan dengan Yesus nanti akan gue jelaskan di depan. Oke, balik lagi ke Santa Claus. Datangnya Santa Claus adalah sebuah pertanda harapan akan berakhirnya kepemimpinan Ratu Jadis yang kejam dan kembalinya Aslan. Santa Claus memberinya hadiah, pedang kepada Peter, panah dan trompet kepada Susan, dan serta belati dan ramuan kepada Lucy. Di The Chronicles of Narnia, terutama 3 novel yang terbit yang pertama ya, Lucy adalah tokoh sentral. Lucy adalah manusia pertama yang menemukan di dunia Narnia setelah Diggory. Dan sesuai yang gue jelaskan sebelumnya, kisah Narnia yang terinspirasi dari kisah-kisah Injil, ramuan Lucy bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan luka. Sama seperti Yesus yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, terutama penyakit kusta. Setelahnya ketiganya pergi ke Camp Aslan karena tidak ada pilihan lain karena Edmund akhirnya menghilang tadi. Aslan bertanya di mana putra Adam yang satunya, maksudnya adalah Edmund. Dan disinilah Edmund diakui telah mengkhianati saudara-saudaranya. Dia seperti kebanyakan manusia pada umumnya diberikan cobaan oleh dosa dan kejahatan karena kekuasaan dan kesenangan belaka karena hawa nafsu. Dan pada saat itu tampaknya keputusan Edmund mulai disadari oleh Edmund itu sendiri. Sama seperti ketika Nabi Adam dan Hawa yang tergoda oleh rayuan iblis untuk mendekati pohon kehidupan di surga. Begitu jugalah si Edmund. Ketika Edmund terus memihak penyihir, dia bukan lagi tamu kehormatan baginya. Seperti ketika mereka pertama kali bertemu, diberi minuman hangat, diberi turkis delight, dijanjikan menjadi pangeran, tetapi telah menjadi seorang tahanan tetap di sel dan di sana membusuk selamanya. Dia terus-menerus mencoba untuk melarikan diri, tetapi tidak mampu melakukannya, hingga akhirnya suruhan Aslan yang mewakili kebaikan datang kepadanya ke istana penyihir dan Edmund pun dibebaskan. Bahkan kedua kubu itu sangat berbeda ya. Camp penyihir putih berada dalam kegelapan dan bayangan hutan, sementara Aslan berjemur bebas di dalam hangatnya cahaya matahari. Namun gak berarti perpindahan Edmund dari kegelapan ke cahaya tanpa ada konsekuensi. Aslan melalui cintanya yang tanpa syarat dan tak terbatas menerimanya dengan tangan terbuka, tetapi ia juga gak bodoh. Aslan dengan jelas memarahi Edmund atas tindakannya dan memberitahu dia tentang tindakannya telah merugikan dirinya dan juga orang lain. Kalau di novelnya sendiri nggak diketahui ya pembicaraan Edmund dan Aslan seperti apa. Bahkan di novelnya sendiri berbunyi kata-kata seperti "No one knew what they were talking about, but it was a conversation which Edmund never forgot." Jadi nggak ada yang tahu tentang pembicaraan mereka, tapi Edmund nggak akan pernah lupa tentang pembicaraan itu. Yang jelas, omongannya si Aslan ini akhirnya mengubah Edmund menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mengecewakan Aslan terlepas dari semua kesempatan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal yang benar. Namun terlepas dari semua itu, Aslan memaafkan Edmund ke kerajaannya karena dia mencintainya tanpa syarat. Ya tadi sama kayak seperti Tuhan tadi ya. Edmund ini juga sebenarnya adalah karakter, menurut gue adalah karakter terbaik di dalam series ini ya. Karena Edmund ini seperti kita.
Edmund ini juga adalah perwakilan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus Kristus di cerita Narnia. Edmund juga adalah representasi Nabi Adam dan umat manusia yang selalu melakukan dosa, tapi akan dimaafkan jika bertaubat. Atas konsekuensi Edmund yang akhirnya pindah dari kejahatan ke kebaikan, Aslan harus mengikuti peraturan mengenai sihir kuno yang ada di Narnia, mengenai pengorbanan karena pengkhianatan dan dosa. Aslan akhirnya dipermalukan, dibunuh di meja batu, adalah representasi dari Yesus Kristus yang juga dipermalukan oleh bangsa Yahudi dan bangsa Roma sebelum akhirnya diseret dan disalib. Aslan dibunuh untuk menebus dosa Edmund ya di sini ya. Namun Aslan yang dibunuh oleh penyihir putih, dia akhirnya bangkit kembali, hidup kembali dan disaksikan oleh Lucy dan Susan. Ini juga sebenarnya adalah cerminan dari cerita Injil mengenai kebangkitan Yesus yang nantinya akan menjadi Hari Raya Paskah. Perang antara pengikut Aslan yang kini dipimpin oleh Peter dan Edmund dengan pasukan penyihir putri akhirnya nggak terhindarkan. Mereka hampir saja kalah ketika Aslan, Lucy, dan Susan akhirnya datang bersama tambahan pasukan baru dari penduduk Narnia yang sebelumnya dikutuk oleh si Ratu Jadis menjadi batu di istananya mereka. Setelah kemenangan tersebut, keempat saudara Pevensie akhirnya resmi diangkat raja dan ratu oleh Aslan dan memimpin Narnia untuk waktu yang cukup lama, sehingga mereka seperti lupa dengan identitas asli mereka, yang adalah anak-anak manusia dari London yang masuk ke dalam lemari. Puluhan tahun lamanya mereka menghabiskan waktu memerintah Narnia dan hidup bahagia sehingga lupa untuk pulang, atau mereka lupa pulang karena Narnia telah menjadi rumah baru bagi mereka. Bisa jadi salah satu antara keduanya. Tapi setelah waktu yang cukup lama, mereka tak sengaja menemukan jalan kembali pulang serta menyadari perbedaan waktu yang jauh antara Narnia dan bumi, dan petualangan mereka bertahun-tahun seperti mimpi yang sangat amat nyata. What are you all doing in the wardrobe? You wouldn't believe us if we told you, sir. Try me.